Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Oke Kang Bro, kali ini saya sedang melakukan perakitan sebuah mesin GL series, atau lebih tepatnya di depan saya ini ada mesin Tiger. Nah, ini saya mau sharing-sharing sedikit Kang Bro. Mungkin bisa juga dibilang sepele, tapi ternyata hal sepele banyak yang masih menyepelekan. Ya, ini terkait masalah pelumasan Kang Bro. Jadi untuk motor ini sudah melakukan modifikasi, di mana basic motor ini sebenarnya GL Pro lama, tapi untuk atasannya bagian silinder blok dan kop itu sudah menggunakan Honda Tiger. Di sini juga terlihat untuk bagian noken as sudah di custom ya, sudah dibubut seperti ini. Nah, ini yang mau saya bahas Kang Bro, masalah jalur pelumasan yang menuju ke area silinder kop bagian atas ini ya. Untuk melumasi noken as, templar, as templar, juga bagian rantai keteng beserta bearing noken as dan klep ya di area komponen wilayah kop. Jadi ini yang mau saya bahas ini Kang Bro. Nah, pada saat saya melakukan pembongkaran untuk mesin ini, di sini saya belum melakukan perubahan apapun, dalam arti kondisi masih seperti semula, seperti noken as ini ya. Nah, di sini Kang Bro, untuk kejanggalannya yang saya temukan di sini terlihat ya. Ini saya lepas dulu untuk nokennya. Sebentar. Oke. Jadi biar lebih jelas ya, saya menjelaskan nanti. Ini saya ikatkan dulu supaya nggak jatuh. Jadi kadang-kadang hal sepele seperti ini masih saja ya mungkin lupa atau memang nggak tahu ya. Jadi ini perlu saya sampaikan buat Kang Bro semua, terutama buat kawan-kawan pemula, supaya lebih berhati-hati saat melakukan proses perakitan sebuah mesin sampai ke bagian jalur-jalur pelumasan terutama ya. Itu sangat fatal Kang Bro. Oke, ini untuk noken as sudah saya lepas. Nah, ini Kang Bro. Agak mundur sebentar. Nah, ini ya. Ini untuk noken as atau bearing di bagian noken as ini ada 2 buah. Ini ya. Ada 2 noken as kanan dan kiri. Nah, di sini untuk noken as yang kecil saya dapati kondisi atau posisi pemasangan dari bearing ini menurut saya kebalik Kang Bro. Artinya kebalik posisinya ya. Seharusnya bagian yang sini itu berada di sebelah sini. Kenapa demikian? Nah, ini kaitannya dengan ini Kang Bro. Jalur pelumasan yang ada pada GL series ini. Nah, ini saya tunjukkan, bisa diperhatikan ya. Supaya nanti benar-benar tepat untuk cara pemasangan noken asnya, terutama bearingnya maksud saya. Nah, oke Kang Bro, di sini saya mulai jelaskan. Nah, untuk jalur pelumasan dari GL series ini yang arah dari pompa oli ya, kan masuknya melalui jalur ini ya. Nah, di sini itu ada sebuah lubang. Nah, kalau dari pompa oli nanti naiknya itu lewat ini baut tusuk sate ini, kemudian di sisi sebelah luar ini kan ada saluran yang menuju ke arah lubang ini. Menuju ke arah lubang ini ya, terlihat ya. Dan di sini itu disumbat menggunakan sebuah karet Kang Bro. Disumbat supaya alirannya itu fokus ke lubang yang kecil ini. Nah, dari lubang kecil ini nanti posisinya kan nyembur masuk ke bearing ini Kang Bro. Nah, ini kalau kondisi bearing ini tertutup seperti ini, nah nanti untuk bearing itu pelumasannya kurang maksimal ya. Kenapa? Karena posisinya tertutup seperti ini. Dan ini penggunaan bearing menggunakan kode yang 2RS, menggunakan kanan kiri itu ada penutup seal seperti ini dari karet, rubber seal ya, 2RS kanan kiri.
Nah, ini kemudian untuk yang satu sisi dilepas. Akan tetapi ini untuk pemasangannya terbalik, Kang Bro. Seharusnya itu seperti ini ya. Kalau misalkan yang benar posisinya, ini posisi yang ada tutupnya ini nanti ditaruh di sini, di dalam, disimpannya di dalam sini. Supaya apa tujuannya? Oli yang menyembur dari arah sini, ya, menyembur dari lubang kecil ini yang berasal dari pompa oli nanti bisa melumasi bearing ini dengan baik. Karena ini posisinya nggak ada penutupnya, seharusnya yang sebelah sini nggak ada penutupnya. Nah, yang ada tutupnya itu sebelah sini. Supaya apa? Nanti saat bearing sudah terlumasi, kemudian di sini ada tutupnya, itu oli tidak ngucur ke arah sini langsung, Kang Bro. Tapi dia tetap bisa berfokus ke area bearing dan lubang noken as ini sendiri. Ya, nanti akan berfokus ke bearing ini dan lubang sini. Dan nanti oli masuk ke sini, melumasi noken as dan keluar melalui lubang ini. Di sini ada lubang. Kemudian dari lubang ini melumasi juga ke bagian templar dan juga pen templar. Juga klep terciprat dari lubang ini ya asal usulnya untuk olinya. Kemudian dari arah sini masih mengalir ke sini lagi dan di bagian noken as ini juga ada lubang lagi di sini. Sama melumasi templar, tonjolan noken as dan juga pen templar beserta klep. Dan masih berlangsung untuk olinya melumasi ke arah bagian bearing yang sebelah sini. Dan dari bearing ini berputar nanti juga melumasi atau menyiprati bagian rantai keteng dari arah sini. Jadi seperti itu. Nah, ini satu kesalahannya cuma di sini, Kang Bro. Penggunaan atau pemasangan dari laher noken as yang sebelah kanan sini ya. Untuk laher yang kecil, ini seharusnya untuk posisinya yang benar dibalik ini. Nah, ini akan saya lepas dulu, nanti posisinya akan saya tuker, saya balikkan ya. Saya lepas dulu, Kang Bro. Oke, Kang Bro, ini saya balik dulu ya. Nah, jadi untuk yang nggak ada penutupnya berada di sebelah sisi luar ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk bearing yang di dalam mesin biasanya itu kan ada yang model menggunakan salah satu sisi ditutup, ada yang tanpa menggunakan tutup. Jadi yang tidak menggunakan tutup itu terlumasi dari sisi kanan ataupun kiri. Sebagai contoh saya ambilkan contoh yang termudah itu bagian misalkan bearing kruk as ya. Itu enggak pakai tutup kanan kiri karena memang di situ bagian yang perlu pelumasan ekstra juga dari posisi kanan maupun kiri. Nah, untuk yang model di noken as ini biasanya itu ada penutupnya sebelah dibuka supaya nanti tujuannya ya ini semburan oli yang berasal dari lubang ini nanti bisa fokus masuk ke bearing kemudian juga fokus ke lubang ini tanpa harus melebar keluar melalui sini, tapi dia tetap akan difokuskan melalui lubang-lubang yang ada di noken as ini untuk melumasi bagian templar, pen templar, klep dan juga nanti terakhir di bagian rantai keteng. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini saya pasang posisinya di sini. Nah, jadi untuk video kali ini Kang Bro, saya mau menyampaikan terutama ini ya untuk kawan-kawan pemula, setelah melakukan pembongkaran mesin, coba kalian cek lagi, cek ulang bagian pelumasannya dari pompa oli, jalur-jalurnya. Kemudian sebelum dirakit sampai mesin menyala itu juga usahakan dicek ya untuk aliran atau semburan dari pompa oli itu sudah benar-benar lancar atau belum sampai ke tujuan yang akan dilumasi. Misalkan di bagian kruk as
big end, kemudian arah semburan yang akan menuju ke bagian piston, dan juga pelumasan yang menuju ke area silinder kop. Nah, seperti itu ya Kang Bro. Jadi harus benar-benar teliti. Nah, seperti hal-hal ini Kang Bro, ini sebenarnya ya sepele juga. Wong tadinya sebelum saya bongkar posisinya seperti itu, nyatanya mesin masih aman-aman aja. Tapi saya yakin dalam penggunaan jangka panjang, mesin ini tidak akan bertahan Kang Bro. Ini kemungkinan juga belum lama melakukan pembongkaran mesin karena pada saat saya membongkar terlihat bagian liner dan juga piston itu masih terlihat baru Kang Bro. Belum terlalu lama sepertinya untuk mesin ini. Nah, ini kalau misalkan posisi bearing kruk as seperti tadi, penutupnya berada di sebelah sini, maka kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Mungkin tidak sampai tahunan lah akan hancur lagi ini motor. Jadi seperti itu ya, hal-hal sepele namun jangan disepelekan Kang Bro. Terutama masalah pelumasan di mesin. Oke ya, mungkin untuk videonya sampai di sini. Selanjutnya jangan lupa selalu aktifkan tombol lonceng supaya kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.